Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kita ketemu lagi di sini dan barengan sama Mas Dipto nih biasa. Ya, Mas Dipto, apa kabar Mas? Baik, pagi. Lagi nggak Minggu keluar yang kota cerah ya? ini. Lagi nggak keluar kota ya, Mas? Lagi senang di rumah. Oke, baik. Ini kita akan melanjutkan obrolan-obrolan yang minggu lalu, yang episode sebelumnya kita bicara tentang desain teori. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana sih sebuah desain itu bisa terjadi. Ya, masih ingat kan waktu itu kita bicara tentang mobil, kalau nggak salah mobil, ada 2 mobil kalau nggak salah. Nah, ini kita akan lanjutkan dari situ. Karena sebetulnya topiknya cukup menarik dan unfortunately agak lebih panjang. Makanya kita bagi 2. Ya. Begitu ya Mas ya, Dipto ya? Ya, siap. Oke, silakan Mas Dipto, nanti kita obrolin. Saya materinya ada di Mas Dipto kebetulan, jadi kita bisa obrolin sekalian, kita bisa sharing pengalaman juga nih di sini. Kira-kira. Oke. Mungkin masih ingat ya, gambar ini gambar terakhir dari episode yang sebelumnya. Desain teori 1 itu isinya tentang desain elemen dan desain principles. Jadi saya sampai di titik ini. Pada saat itu ini masih ingat. Saya memberikan kalimat seperti ini kira-kira. Kenapa ini sama-sama supercar tapi tema bodinya bisa keluar berbeda seperti ini. Betul. Jadi itu yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, menarik. Jadi ada 2 supercar, saya nggak sebut merek, saya nggak sebut harga. Tolong para viewers melihat ini sebagai bentuk, nggak punya pretensi apa-apa. Jadi bentuk. Nah, saya pilih mobil yang hijau nih untuk yang A nih untuk penjelasan tentang materi hari ini. Oke. Nah, ini yang hijau ya. Jadi kita semua lihat dari yang hijau. Di sini terlihat mobil ini begitu slick, ya, begitu banyak garis-garis yang dinamis yang mengarah ke satu titik, menunjukkan arah, menunjukkan speed. Dan di situ kelihatan semuanya fungsional, ada lubang pendingin mesin di tengah karena ini mid engine. Kemudian ada spoiler yang semua itu dibentuk bukan untuk gaya-gayaan tapi secara aerodinamika memang fungsi. Jadi kelihatan mobil ini menonjolkan ini dan juga dia menonjolkan mekanikalnya. Makanya itu kaliper daripada rem itu diwarnai merah gitu. Jadi ini kelihatannya yang menjadi desain konsep daripada produk ini. Nah, apakah hipotesa saya benar? Kita coba asumsikan kita hitung mundur. Jadi hari ini saya terbalik, bukan cerita dari sketsa menjadi mobil ini, tapi kita hitung mundur. Kita berjalan mundur, berjalan mundur. Ini adalah produknya, end produknya, dan end produk ini keluar berdasarkan sketsa yang dibuat oleh desainer. Di episode sebelumnya ada ideation sketch, yaitu quick sketch. Mereka mencari ide dengan spontan dan cepat. Ini ada puluhan bahkan ratusan, karena pada saat mencari ide seorang industrial designer itu bukan menunggu ilham dia nyepi dulu, enggak. Dia justru diperah untuk sebanyak mungkin mengeluarkan ide. Dalam 1 jam berapa puluh sketsa dia bisa keluarkan seperti itu. Dan beberapa sketsa yang lalu saya sudah jelaskan dipilih menjadi key sketch, diubah menjadi rendering supaya lebih realistik untuk orang awam melihat yang gambar kanan ini lebih realistik. Nah, pertanyaannya, kenapa desainer bisa membuat sketsa-sketsa dengan tema seperti ini? Karena sebelum ini dia membuat apa yang disebut dengan image board atau mood board. Jadi mobil hijau tadi belum ada, sketsa tadi belum ada, tapi dia mendapat petunjuk bahwa ada aspirasi bentuk-bentuk seperti ini daripada si konsumennya atau calon konsumennya. Mereka menyukai bentuk-bentuk atau warna-warna seperti ini, warna-warna yang menonjol, kontras, bentuk-bentuk yang sharp, bentuk-bentuk yang agresif. Ini membantu desainer untuk memahami kira-kira bentuk yang akan dia ciptakan seperti apa. Jadi sering melihat image board itu jangan dilihat ketengan satu persatu, melihatnya dengan mata hati sedikit gitu. Jadi at glance kita mendapat persepsi apa dari kumpulan objek ini, yang tampil di benak kita itu seperti apa. Tapi kalau kita dengan mata sadar kita lihat jamnya, detiknya, warnanya merah segala macam, itu menjadi
bukan itu, kita akan mislead. Tapi kombinasi dari komposisi image board ini, dia mendapatkan satu persepsi lagi, turunannya itu seperti apa. Ini cara kita melihat image board. Jadi kesan yang ingin ditangkap adalah kesan yang terkuat daripada objek-objek ini. Ini cuma tools untuk membantu kita membayangkan bentuk yang diinginkan. Kemudian kadang-kadang desainer dibantu juga dengan template. Template ini ada beberapa, saya pernah lihat 2 atau 3 setidaknya. Tapi template ini maksudnya untuk membantu si desainer pada saat belum punya mobilnya, belum punya sketsanya. Kira-kira dia mau ke arah mana. Ini ada absis sama ordinat, yang atas itu soft. Bayangkan kalau soft itu pengalaman kita sebagai manusia, sesuatu yang lembut. Bisa aja seperti foam kita cukur itu ya, itu soft. Kemudian hard itu besi yang keras, kaku, lurus, susah, berat, itu hard. Kemudian warm sama cool. Warm itu bisa warna yang ke arah merah-merah, tone-nya ke arah merah. Cool yang ke arah biru atau ke arah abu-abu. Itu cool ya, ke arah air ya. Kita pengalaman kita air itu dingin, kemudian api itu panas, jadi ke arah. Nah, tepat di tengah itu ada kata sifat yang namanya elegan. Kalau itu ditarik kira-kira di tengah persis, itu masuk ke kelompok elegan. Nah, karena yang kita ingin ciptakan dari mood board tadi bentuk-bentuk dinamik, bentuk-bentuk yang striking, yang aktif, yang provokatif, dan sebagainya, itu ada di lingkaran yang saya lingkari hijau itu, di sebelah kiri itu kelompoknya. Artinya bentuk yang cocok adalah bentuk yang cenderung hard, dan cenderung warm, sangat warm, bahkan hot gitu ya. Bentuknya harus hot, harus seperti itu, harus striking, dan tidak terlalu hard. Yang mungkin bisa saya jadikan contoh buat viewers adalah kalau kita lihat bentuk-bentuk tank atau bentuk-bentuk besi baja yang tebal-tebal, itu bentuknya sikap-sikap ya, atau pesawat stealth ya. Ngebom yang stealth itu bentuknya juga tajam-tajam, itu hard. Apalagi warnanya hitam, makin hard banget, hardcore. Jadi kira-kira di wilayah hijau ini cuma bantuan saja, ini tools, ya. Tidak selalu absolut benar. Ini cuma bantuan kata sifat, hubungannya kata sifat dengan warna, tekstur, dan bentuk. Ini yang biasa suka desainer pakai sebagai tools. Kemudian sebelum ke sini dia akan merumuskan desain keywords. Jadi sebelum tadi dia juga merumuskan desain keyword. Desain keywords-nya itu menurut saya itu aktif, mechanical, menonjol, atau striking, modern, dan praktis atau fungsional. Biasanya desainer membatasi hanya 3 dari banyak desain keywords, tapi dibatasi hanya 3 karena semakin banyak desain keywords, semakin sulit dia mewujudkan seperti apa sih bentuknya. Nah, desain keywords ini didapat dari mana? Dari psikografik. Psikografik ini adalah segmentasi konsumen, dilihat daripada perilakunya, preference-nya, kecenderungan akan hobinya, dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan psikografik orang-orang yang suka kecepatan, suka teknik mobil, suka desain mobil, dan suka tampil gitu, karena mobilnya harus striking ya, tampil, dan orang yang suka kekinian, tidak terlalu futuristik, yang lain ya dengan futuristik, yang hari inilah, yang tidak kuno, tidak ketinggalan zaman, dan casual. Silahkan Mbak Win, kalau mau nambahin, kamu juga mungkin punya pengalaman nih. Iya. Sebetulnya nih apa yang dipaparkan oleh Mas Dipto itu sebetulnya hampir setahu saya, setidaknya pengalaman saya juga itu sama. Kita kan beda industri ya, Mas Dipto kan di mobil dan saya di elektronik. Saya juga melakukan hal yang sama sih. Hanya memang saya juga menggunakan image board untuk melakukan istilahnya itu memetakan keywords tersebut. Jadi memang ujung-ujungnya kita akan mendapatkan beberapa keywords, yang keywords ini akan dipadukan oleh psikografik. Kalau saya menyebut, kalau di industri saya itu pas saya kerja dulu itu kita menyebut psikografik dengan istilah yang sama, psikografik juga, cuman itu diambil dari profiling namanya. Jadi profiling itu terjadi dari istilahnya tuh kalau nggak profiling atau persona istilahnya. Jadi ada satu sosok
sosok yang mewakili kira-kira apa yang menjadi target market kita. Nah, persona ini ya kayak sosok orang, jadi orangnya itu pakai bajunya seperti apa. Nanti mungkin Mas Dipto bisa cerita lebih banyak ya. Nah, itu diambil dari psikografik yang ditempelin di orang-orang tersebut. Nah, itu persona yang akan kita pakai yang mewakili desain keyword. Nah, persona mungkin teman-teman yang nonton juga mungkin familiar nih kalau menggunakan kata-kata persona, karena di dunia bidang lain banyak juga menggunakan kata-kata persona atau profiling gitu. Kira-kira itu dari saya, Mas Dipto. Ya. Iya. Itu juga ya benar. Kami juga beberapa kali membuat, tapi minta maaf kali ini nggak saya persiapkan. Tapi terima kasih diingatkan. Jadi psikografik ini kira-kira profiling orangnya dalam bentuk gambar. Ya. Karena sulit ya. Karena kita bisa bicara rupa, bicara desain. Jadi kata-kata sifat itu bagaimana diwujudkan dalam bentuk manifestasi, bentuk rupa gitu. Betul. Menjadi tugasnya desainer lah. Iya. Nah, psikografik ini kita uji. Biasanya desainer tuh harus peka di persona ini. Atau apa tadi satu lagi? Profiling si customer. Nah, ini saya ada salah satu evidence ya, mungkin ini bisa kita anggap sebagai profiling juga. Ya. Jadi ini adalah foto sekelompok orang yang menyukai tadi mobil sport. Kalau kita perhatikan atribut-atribut yang dia pakai itu sepatunya, celana, kaosnya, bahkan ini sebenarnya banyak pakai kacamata hitam. Cuma karena saya ambil dari ini, saya tutup karena masalah ini ya, etika ya. Kemudian jamnya dan sebagainya, itu saya mengambil kesimpulan kalau orang-orang ini sebetulnya casual, orang-orang yang nggak terlalu formal tapi sporty dia, dan ingin tampil ya, pakai kacamata, mobilnya juga kuning tuh di belakang kelihatan. Kalau orang normal kan pilihnya silver, gitu-gitu ya. Iya, betul. Mereka terbalik, dia suka sekali show off gitu. Dan mereka berkelompok karena satu hobi ya, eksklusif dalam arti semua komunitas mobil umumnya eksklusif. Yang seneng Jeep ya kumpul sama seneng Jeep, yang seneng camping ya kumpul sama yang camping dan sebagainya. Dan orang-orang ini suka kekinian, dia bukan orang tipikal yang seneng lihat sesuatu yang anti, yang masa lalu. Makanya nggak ada yang pakai batik di sini, semuanya juga pakai sporty semua. Nggak ada yang pakai belangkon misalnya gitu. Jadi beda profiling. Nah, ini cocok kalau kita berinteraksi sebagai desainer, kita mesti mendekat untuk memahami psikografis tadi atau persona tadi atau profiling tadi. Ternyata benar mereka senang mobil, ngomongnya mobil mulu, terutama mobil sport. Kemudian dia suka teknik. Bagaimana mesin ini menjadi lebih kencang, diapain lagi, terus mengenai desain mobil itu sendiri itu menjadi topik dia di kelompok ini. Dan mereka suka kecepatan, mana mungkin beli mobil sport terus jalannya pelan-pelan. Iya, karena dia suka kecepatan ya, dia jago nyupir cepat, masuk sirkuit di tol dia larinya pelan-pelan. Terus mereka tentunya suka ngeriung bareng ya, kumpul gitu ya, karena mereka ingin mengekspresikan kesukaannya dengan berkumpul, jalan rame-rame dengan mobilnya iring-iringan, dan dia bangga kalau diperhatikan sekitarnya, karena orang-orang ini emang pengen tampil, pengen dilihat. Ya. Ini profilingnya. Jadi seorang desainer harus tajam. Jadi hari-hari kita itu sebetulnya kita mengamati perilaku itu intinya. Karena suatu saat mungkin perilaku ini akan jadi calon customer kita. Iya, betul. Kita nggak baru belajar, kita tiap hari mengamati perilaku. Ya, supaya betul. kepekaan kita terasah. Iya, nah, betul. Sebelum ini biasanya dari marketing keluar dari data mereka bikin survei, mereka lihat ada peluang pasar, mereka biasanya memberikan demografis sama geografisnya. Tuh ada biasanya laki-laki ini yang masih berjiwa muda, umurnya antara 25-45. Mereka penghasilannya besar lah karena hobinya mobil, rata-rata berpendidikan dan tinggalnya di kota besar, hobinya sport car. Nah, mereka cuma kasih kalimat kira-kira seperti ini. Angka-angkanya banyak, tapi psikografisnya kita mesti gali sendiri. Itu yang tugas desainer, karena yang menjadi itu bisa dikonversi menjadi bentuk yang psikografisnya, perilakunya. Kita lihat jam yang dia pakai apa, sepatu yang dipakai apa, topi yang dia pakai, baju, semuanya itu
merefleksikan benda yang dia sukai. Jadi kita analogikan, kita trajektorikan ke benda yang lain. Ya, ini itu tugas kita. Jadi kita bisa membuat ekstrapolasi ya dari apa yang simptom yang kita lihat, benda-benda yang hari ini, atribut yang dia lihat, kita ekstrapolasi kalau mobil kira-kira yang buat dia. Ya. Itu kira-kira. Jadi saya mencoba menganalisa balik mobil hijau tadi. Akhirnya kita ketemu profiling nih. Orangnya kayak gini nih yang pakai. Itu kira-kira prosesnya. Tapi dalam dunia nyata terbalik ya, Bang Win ya. Betul, kita nggak punya mobil hijau tadi, belum ada. Kita cuma punya ini. Terus kita mulai berjalan maju. Kalau tadi berjalan mundur, berjalan maju. Mobil hijau tadi adalah hasil akhir kan, kalau hasil akhirnya. Iya. Dan di sini sebetulnya Mas Dipto point out satu hal penting, yaitu bagaimana kita berkolaborasi dengan bagian lain, terutama bagian di ini, yaitu teman-teman di marketing. Ya. Kemarin kalau kita seolah-olah kita bekerjanya dengan para engineer gitu. Betul. Tapi juga sebetulnya enggak cuma engineer saja, juga dengan pihak-pihak lain, seperti kalau di sini adalah orang data-data ini kan sebetulnya masuknya dari teman-teman kita dari marketing, karena mereka yang tap in dan mereka yang pasti jauh lebih paham tentang bagaimana segmentasi pasar gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa profesi kita ini nggak kerja sendiri loh. Jadi kita juga banyak bantuan dari bidang lain yang sama-sama kita mewujudkan karya desain tadi, yang ujung-ujungnya ya kalau tadi kita bicara di awal ya mobil hijau tadi. Gitu ya, Mas ya. Iya, di materi kita pertama kan profesi ini industrial design itu intersection dari 3 disiplin ilmu kan ya. Bisnis itu yang lebih besar dari marketing, jadi dia ini hari ini kita memberikan contoh itu engineering atau keteknikan dan semi. Betul. Jadi ini salah satu evidence, salah satu bukti bahwa apa yang kita kerjakan itu ujungnya untuk bisa di market, untuk dijual, dibisniskan menjadi bisnis. Betul. Ya, paham. Ya, jadi ini menarik karena menarik banget karena mungkin teman-teman yang mungkin masih menganggap bahwa seperti apa sih dunia desain itu. Nah, ini bisa melihat bahwa sebetulnya kita setiap kali kita menarik garis hasil akhirnya seperti mobil hijau tadi itu dilalui oleh berbagai tahap di mana semuanya membutuhkan data, pemikiran dan hal-hal yang selain memang masalah persepsi, essence sense of artnya juga ada. Gitu. Kita mengumpulkan itu semua dan menjadikannya jadi sebuah hasil akhir yang tentunya harus bisa dipastikan itu bisa diterima oleh market. Gitu ya Mas Dipto ya. Iya, jadi biasanya setelah kita menentukan keywords tadi, kita membuat sketsa, kita mencoba memposition dalam grafik ya tentunya ada absis sama ordinatnya. Misalnya ini agresif, yang di sini apa lawannya agresif atau misalnya terus yang absisnya bisa aja ini yang street sports car dan race car. Nah, kita posisikan kira-kira kendaraan yang sudah ada, existing yang sudah ada, dan kira-kira dalam satu segmen pasar yang ada. Itu kita tata dalam grafik tadi sehingga kita tahu kita sendiri punya unique value proposition nggak secara desain. Kan bisa aja kita bisa overlap dengan mobil yang sudah ada, atau kita ingin sengaja tidak overlap dengan mereka. Kita punya tema sendiri. Itu bisa ditunjukkan ke grafik itu, dan itu sangat berguna oleh teman-teman sales calon penjualnya bahwa ini mobil ini nggak sama dengan yang itu, yang ini kelebihannya ini karena posisinya ini lebih agresif Pak, yang ini lebih untuk anak muda, cocok untuk anak bapak, ini ngomong orang kaya nih, dibeliin mobil sport gitu untuk dia. Nah, yang ini model yang ini lebih untuk dewasa segala macam. Nah, hal-hal seperti itu biasa untuk mengkonfirmasi apakah yang kita lakukan itu masih sejalan dengan keywords tadi. Jadi kalau kita keywordsnya agresif, benar nggak yang kita bikin ini agresif? Jangan-jangan sudah ada mobil lain yang lebih agresif, berarti kita gagal. Iya, betul. Tidak masuk dalam kelompok agresif, tampaknya nggak seagresif mobil yang sudah ada ya. Masih belum selesai pekerjaan kita. Iya. Seperti itu Bang Win. Iya, menarik ya Mas ya. Kita tuh
ini udah episode keberapa saya lupa ngitung, cuman kita tuh kayak mengupas satu-satu dari sisi pandang desain gitu ya, bagaimana sebuah proses desain itu berjalan, dan dari point of view industri malah ya. Nah ini mungkin kita harapkan juga teman-teman yang masih kuliah ataupun yang ingin mulai sekolah di desain, jadi lebih kebuka aja sebenarnya seperti apa profesi ini berjalan. Menarik banget. Iya. Itu menarik ini sekali. Biar lebih menarik lagi, saya ingin berinteraksi nih sama viewers nih. Jadi saya ada 2 slide lagi yang mungkin bisa menjadi oleh-oleh lah, bisa dipikirin gitu. Silakan Mas, silakan. Ya. Nah, ini kita tadi udah lihat ada mobil biru juga ya di slide pertama tadi. Ya. Coba perhatikan mobil biru ini, lakukan proses mundur yang sama. Jadi teman-teman silakan perhatikan kira-kira mobil biru ini menyasar ke profiling customer yang mana. Ya. Sama-sama supercar loh, tapi saya yakin ada perbedaan karena dia mau menampilkan bentuk yang berbeda. Mungkin untuk mempermudah saya bantu sedikit. Ini keywordsnya adalah sporty elegan. Kira-kira elegan. Ya. Jadi kira-kira ke manusia macam apa yang kira-kira suka ini dibanding yang hijau. Yang hijau tadi udah saya jelaskan, kira-kira profilingnya manusia macam apa. Yang ini macam apa. Ya ini buat aja lah, siapa tahu. Latihan. Menarik untuk dipikirkan. Latihan ya. Jadi untuk siapa tahu kalau kalian punya teman-teman yang penonton punya ketertarikan ke bidang ini ya, kalian bisa mengasah ini dari jadi nggak cuman gambar ya, tapi juga kita mengasah ke sense of art, persepsi istilahnya ya. Persepsi itu kemampuan menggambarkan persepsi juga bisa lebih dalam gitu. Ini latihannya seperti ini ya. Gitu. Jadi nanti tahu profilingnya, jadi konsep produk yang seperti jadi nyambung. Calon customer. Iya, saya jadi ingat zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu kan selalu melakukan hal ini. Ya, hampir setiap project baru pasti selalu bikin profiling ke pasar, ngumpulin segala macam. Iya, betul. Karena kamu di product planning ya dulu ya? Iya, saya di product planning. Saya ya kan. Jadi kerjaan saya memang ngurusin ini. Dan untuk membantu tim yang ada di desain, jadi orang desainer tidak begitu dapat arahan dari saya, mereka langsung mendesain berdasarkan keyword sama profiling yang sudah ada. Kira-kira nostalgia. Seru ya, seru banget ya. Iya. Masih jadi praktisi desainer. Betul. Hari ini yang kamu kerjakan mungkin lebih strategis ya. Ya, saya mungkin nanti kita come up sampai ke topik-topik yang lebih strategis. Boleh, mulai dari yang teknis, pelan-pelan kita naik. Atau saya ada satu slide lagi yang mungkin lebih mudah nih buat teman-teman kali ini. Sulit, ini yang lebih mudah nih. Nah, ini bukan mobil nih, jadi saya harap teman-teman lebih familiar. Ada 3 tipe manusia dan ada 3 desain daripada jam. Silakan dicocokkan jam itu cocok ke tipe manusia yang mana dan sebagainya. Nah, kira-kira keseharian kita itu seperti itu. Cuman bedanya jam-jam tadi nggak ada. Jamnya belum ada, orangnya kayak gini. Kira-kira kita akan ciptakan jam yang seperti apa? Iya, seperti pekerjaan desain. Nah, ini latihan kedua nih. Iya. Boleh dijawab tuh nanti di silakan ya, kalau mau jawab 2 latihan tadi, kalau kalian mau ya nanti kita akan merespon, jadi kita akan mencoba berdiskusi di situ kalau memang kalian ingin mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan kita akan diskusikan di komen. Nah, ini kalau yang ini adalah mencocokkan, jadi orang yang seperti apa, yang menggunakan jam yang seperti apa gitu. Dari sini ada 3 jenis jam, 3 jenis profile orang. Ya, pasti bisa lah kalian dengan melihat gambar ini. Iya, terima kasih Mas Dito. Ya itu kayaknya itu. Paparannya. Ya, hari ini topiknya itu. Ya, terima kasih banget. Dan ini melengkapi seri 2 episode yang desain teori. Jadi kita bisa melihat dari secara keseluruhan dengan 2 teori ini bahwa itu menjadi satu kesatuan di mana Mas Dipto sendiri bisa menjelaskan bagaimana lahirnya dari sebuah ide sampai ke
hasil akhir, kemudian dari hasil akhir kita bisa bedah juga sebetulnya ujung-ujungnya elemen-elemen pelengkap dari hasil akhir itu apa gitu, itu di desain teori. Iya. Nah ini jadi ya balik lagi sebetulnya itu kerjaan kita, jadi kita tidak, memang desainer itu punya tanggung jawab moral tanggung jawab dan moral ya, di mana si produk itu diciptakan untuk banyak orang, bukan cuma kita. Jadi memang tanggung jawabnya lebih besar gitu. Belum lagi tanggung jawab terhadap perusahaan yang memodali untuk membuat barang tersebut kan gitu. Jadi ya makin banyak yang poin-poin yang harus dipikirkan gitu ya. Ya itu kira-kira kalau dari saya. Kira-kira Mas. Ya. Kita tugasnya itu menangkap aspirasi pasar dalam bentuk produk. Betul. Itu kalimatnya yang paling pas ya. Yang kita tangkap aspirasi pasar. Jadi kalau ada 10 orang lihat produk yang dalam segmen pasar yang sama, 7 menginginkan, itu udah sukses. Ya, yang 3 mungkin nggak suka. Tapi di segmen pasar yang sama ya, bukan orang yang bervariasi misalnya. Betul. Sudah dianggap sukses sih. Betul. 7 orang menyatakan saya mau beli, itu sudah sukses. Iya. Nah, mudah-mudahan cukup jelas ya dalam arti kata proses desain ini seperti apa, desain teori yang kita gunakan itu seperti apa, sehingga makin tergambar sebetulnya profesi ini seperti gambaran besarnya seperti apa gitu. Jadi kalau kalian baru mau masuk ke sekolah desain, nggak usah punya keraguan yang tinggi lagi seperti apa ya, kalian bisa mengikuti sebetulnya episode-episode yang kita tayangkan bisa, sehingga kita semua bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas sebetulnya profesi ini seperti apa gitu kira-kira. Ya nggak Mas Dipto? Ada yang mau ditambahkan barangkali sebelum kita akhiri acara kita ini? Cukup kayaknya. Cukup ya? Baik. Oke. Terima kasih buat Mas Dipto, dan juga terima kasih juga buat para penonton yang saya harapkan makin banyak yang nonton acara kita ini. Dan kita akan membahas lagi topik-topik yang lain tentunya yang jauh lebih menarik dan lebih beragam. Dan mungkin nanti di akan ke depan juga kita akan mengundang orang-orang yang spesialis dalam bidangnya supaya kita bisa ajak ngobrol. Nah, ini akan jadi lebih menarik lagi. Oke? Kita akan jumpa lagi lain waktu. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye-bye.